Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada saya, karena pada hari ini saya bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman semua tentang Maulid Nabi. Serta tidak pula lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan manfaat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Membicarakan tentang Maulid Nabi, mari kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hari ini namun hari-hari esoknya. Bisakah kita mencintai Rasulullah? Bisakah kita mengidolakan Rasulullah? Bisakah kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita? Jawaban itu, pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan untuk diri sendiri. Jawabannya bisa, asal kita benar-benar mengenal Rasulullah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, sedangkan Rasulullah sangat mencintai hambanya. Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah? Bisa dengan mencontoh sifatnya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan cara meneladani kisah-kisah kelahiran Rasulullah. Saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal yang sering disebut dengan tahun gajah. Tahukah teman-teman kenapa tahun tersebut disebut dengan tahun gajah? Jauh kita tarik ke belakang, pada saat itu bangsa Arab belum terbiasa mengidentifikasikan angka dalam menentukan tahun. Biasanya mereka mengidentifikasikan tahun-tahun dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi, karena pada saat itu terjadi penyerbuan oleh Raja Abrahan dari Ethiopia ke Mekah bersama barisan tentara yang menggunakan gajah sebagai tunggangan mereka. Nah, karena gajahlah yang ditunggangi pada saat itu, maka tahun tersebut disebut dengan tahun gajah. Rasulullah, seperti yang kita ketahui, bahwa ayah dan ibu Rasulullah, ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Kakek Rasulullah bernama Abdul Muthalib. Tahukah teman-teman arti dari nama Rasulullah? Ya, benar. Arti nama Rasulullah ialah yang terpuji. Nama dari Rasulullah ini diberikan oleh kakeknya. Kenapa bukan ayahnya yang memberi nama? Nah, karena pada saat itu ayahnya sudah meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Saat Rasulullah ini dilahirkan, ada banyak sekali keanehan dan kejanggalan yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Keanehan yang pertama, pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang telah disebutkan di atas tadi, serta mengejutkan dihancurkannya oleh Allah sebelum berhasil masuk ke Mekah. Nah, rencana mereka untuk merusak Ka'bah gagal total karena Allah menurunkan pasukan burung ababil. Nah, burung ababil ini diceritakan oleh Allah pada surat Al-Fil. Selanjutnya, yang kedua, sang ibu Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah menyebutkan bahwa beliau melihat cahaya yang keluar dan menerangi dan mengarah ke arah istana-istana di Syam. Nah, istana-istana di Syam saat ini kita kenal dengan Suriah. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak negeri Syam akan diterangi dengan cahaya Islam. Yang ketiga, yaitu kelahiran Rasulullah tersebut ditandai dengan runtuhnya 14 boikot istana Kisra, sebuah isyarat bahwa kelak kerajaan Persia akan jatuh berikutnya. Api yang bisa disembah oleh orang beragama Majusi tiba-tiba padam.
gereja di Buhairah runtuh, dan banyak sekali kejadian janggal lainnya. Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad waktu kecil terus-menerus kehilangan orang yang beliau sayangi. Yang pertama yaitu ayahnya, selanjutnya ibunya juga meninggal, disusul dengan kakeknya. Beliau kemudian diasuh oleh sang paman, yakni Abu Lahab. Ketika beranjak dewasa, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Akibat kejujuran beliau dalam berdagang atau berkehidupan, salah satu peristiwa besar saat itu ialah beliau mampu menghentikan sengketa para kabilah bangsa Arab. Sengketa tersebut berawal dari kejadian pemugaran Ka'bah, yang ketika sudah selesai, masing-masing kabilah merasa bahwa merekalah kabilah terbesar dan layak terpilih sebagai pihak yang melelapkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Muhammad berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban. Masing-masing mereka bersama membawa ke Ka'bah untuk diletakkan. Pada saat berumur 40 tahun, beliau kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pembawa risalah Islam, agama yang sama-sama kita anut pada saat ini. Nah, karena untuk mengapresiasi kebahagiaan atas kelahiran Nabi, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya telah meneladani kehidupan Nabi. Apalagi kita tahu bahwa meneladani Nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Mari teman-teman kita ambil Al-Qurannya, kita baca satu ayat ini dan kita artikan pula. Di sini saya sudah memegang Al-Quran. Baiklah, kita baca secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal Sadaqallahul azim. Nah, arti dari surat ini ialah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Nah, kita tentu masih ingat akan betapa susahnya dan menderitanya perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dakwah di Mekah, beliau mendapatkan penolakan besar oleh kabilah sendiri, yaitu suku Quraisy. Penolakan paling menonjol justru ditunjukkan oleh paman-paman beliau sendiri, yaitu kita ketahui bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal. Penolakan dari suku Quraisy ini di Mekah membuat Nabi memiliki ide untuk hijrah ke Taif dan mengembangkan dakwah Islam dari sana. Taif merupakan sebuah kota perbukitan yang amat subur di dekat kota Mekah. Di sana Rasulullah memulai menemui suku Bani Thaqif yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah, tepatnya dengan nenek Rasulullah, Ibu dan Hasim bin Abu Manaf, ditemani oleh mantan budak beliau yakni Zaid bin Haritsah yang kemudian beliau adopsi sebagai anak. Rasulullah menemui para pemuka Bani Thaqif, yaitu Abdul Jalil, Maksud dan Hubaib. Mereka adalah anak-anak
Amir bin Umair At-Tasaqafi, Nabi meminta pertolongan kepada mereka, tetapi mereka menjawab dengan jawaban kasar. Mereka menolak dakwah Nabi Rasulullah SAW. Setelah permintaan Rasulullah terhadap ketiga pemuka Bani Thaqif tidak dikabulkan, Rasulullah SAW meminta agar tidak menyiarkan berita kedatangan Nabi ke Taif kepada orang-orang Mekah. Tetapi permintaan itu pun tidak mereka kabulkan. Mereka pun menyiarkan berita kedatangan Nabi kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Selain itu, mereka juga menghasut anak-anak kecil untuk melempari Nabi dengan batu hingga mata kaki Nabi Muhammad berdarah. Zain bin Haritsah berusaha melindungi Nabi dan menjadi benteng beliau. Setelah kaki Nabi terluka, Nabi beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Saibah. Mereka merupakan sahabat karib Abu Jahal. Sesampainya di kebun tersebut, Nabi berdoa. Yang arti dari doa Nabi tersebut ialah wahai Rabbku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Rabbku yang Maha Rahim, Engkaulah Rabbnya orang-orang lemah, dan Engkaulah Rabbku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkamku, atau kepada keluarga yang Kau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia, yang menyinari langit dan menyinari segala yang gelap, dan atas nyalanya teratur segala urusan di dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan baikku, aku adukan halku, sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dari Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi melalui malaikat Jibril, dan penjaga gunung mendatangi beliau. Malaikat Jibril tiba menyaksikan Rasulullah SAW itu terluka fisik dan hatinya. Jibril berkata, Allah mengetahui apa yang terjadi kepadamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung untuk menaati perintahmu. Para malaikat penjaga gunung itu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung ini ke atas mereka. Mendengar hal tersebut, Nabi dengan lembut berkata kepada Jibril dan malaikat penjaga gunung, walaupun mereka menolak ajakan Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Nabi bahkan berdoa yang artinya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Demikian mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan demikian luhurnya kesabaran beliau, hingga meskipun beliau disakiti sedemikian rupa oleh kaumnya sendiri, beliau tidak ingin
agar mereka tersakiti. Beliau tetap mengharapkan agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga kelak keturunan mereka ada yang mau masuk Islam dan mengikuti agama Nabi. Andai saat itu Nabi menghendaki agar penduduk Taif dimusnahkan, tentu pada saat ini tidak akan ada lagi penduduk Taif yang tersisa untuk beriman. Kesabaran Nabi ternyata menghasilkan buah yang luar biasa. Kejadian yang terjadi berikutnya adalah bukan hanya penduduk Mekah dan Taif yang beriman, namun bahkan penduduk Nusantara pun beriman. Kita, bangsa Indonesia, yang terpisah jarak ribuan tahun dan ribuan kilometer dari Rasulullah, saat ini bisa beriman, bisa mengikuti agama Rasulullah semata-mata karena buah dari kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Akhirnya, semoga kita semua bisa meneladani kesabaran Rasulullah SAW dan bisa dikumpulkan bersama beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, jika saya memiliki kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.